Oh, udah nggak bisa. Let me just say it's been a great pleasure for me to meet again with President Megawati. We had a good opportunity to talk about the strength of our bilateral relationship, which is a very constructive and positive relationship. We deal with issues of mutual concern and interest in a mature and sensible way. It's also been an opportunity for us very specifically to talk about the issue of counter-terrorism. The Indonesian Foreign Minister and I are jointly organising a ministerial conference on counter-terrorism on the 4th and 5th of February. I asked the President if she would come and open the conference, so I very much hope she will. But this is a meeting which will bring together foreign ministers and police ministers and others from around the region to make sure that our efforts are better coordinated to address this problem. And we hope that one of the outcomes of the meeting may be the establishment of a counter-terrorism centre here in Jakarta, which would help to encourage capacity building and cooperation between police forces around the region. It's one of the things I spoke to the President about, and so we'll be taking that forward in the lead up to the conference. Happy to answer any questions. Minister, just very briefly, out of this region, the abandonment of the Commonwealth by Zimbabwe, does that signal a failure by the Commonwealth and the tactics it's used to try and rein in the excesses of Zimbabwe's government? No, I don't think it does at all. I think, first of all, the Commonwealth has very successfully maintained the basic principles of the Commonwealth as embodied in the Harare Declaration and the Millbrook Plan of Action. There's been debate about it in the Commonwealth, but those principles have been upheld, and that's very important to the integrity of the Commonwealth. And secondly, if a country chooses in the way Zimbabwe's president has chosen to lead the Commonwealth, well, we'll see what happens when a new government comes into power in Zimbabwe in the future, and in those circumstances it may be that Zimbabwe would wish to rejoin the Commonwealth. But you know, the important thing here is the integrity of the Commonwealth. Either the Commonwealth stands for something, it either stands for democracy and human rights, or it stands for nothing and becomes meaningless. And the Commonwealth has upheld the basic values it stands for, whatever President Mugabe may say at that conference. So hopefully after that, Aduh, bukan makin leto aja deh. Bagian ada. Denger gua apa bilangnya? Banyak banget acaranya. Oh iya. Di Jakarta teman-teman di aksinya begitu turun, waktu Mbak mau memperhatikan begitu turun, kebanggaannya, gua agak turun. Akhirnya Pak Hendri langsung ke sana, Hendri surat, kemudian VIP, segala macam. Nah, jadi kita bicara sekarang, itu cerita seperti itu kondisinya, dan sekarang kemudian tadi tidak perintah Megawati, kita mau berbuat apa, mengadakan itu, bahwa ini memang ada, tapi bukan perintah ketua umum PD bukan. Tidak presiden. Nah, kalau seperti soalnya saya pikir kita DPR di lembaga menjelaskan keadaan ini. Para Komisi 2 tentu yang berbeda. Tapi tidak hanya bahwa ini sudah
udah nggak benar caranya, udah melecehkan kita sebagai Ya, kalau lagi rapat, masalah hukum adalah acara dan masalah masa itu adalah komitenya terpilih. tadi malam. Langkah kita dari DPR tadi, kita akan bicarakan siang ini dan tentunya besok kita akan baru koordinator. Jadi memang begini. Data ini semua yang lain kita akan membahas. Jadi supaya jumlah lebih dari Pak. Yang asli kan dia serahin ini. Makanya betul, Yang udah apa susahnya sih 01 bilang. 01 itu yang bikin. Yang itu. Oh. Menyesalkan tindakan yang berwenang seperti itu. Karena Adjir apapun bunyinya secara de facto itu sebagai gubernur kita harus hormati itu sebetulnya. Nah, itu. Dan masalah hukum, nah sekarang ya proses demokrasi dijalankan dulu karena secara demokrasi dia kan jelas terpilih sebagai gubernur Provinsi Lampung. Nah hukum namun nanti berjalan. Hukum tidak kelar sama 1 hari 2 hari kan, tentunya lama. Nah dan selama ini Adjir masih tetap terpilih dan tidak ada sangkaan sampai dari proses awal sampai akhir terpilihnya dia kan tidak ada sanggahan apa-apa. Nah itu. Bapak sebagai wakil gubernur yang terpilih, Bapak dianggap belum bermasalah, tidak masalah ada kasus ini kan? Iya. Nah sekarang gimana Pak? Bapak juga mau dilantik Pak sebagai wakil atau gimana Pak? Bapak masih menunggu? Ya jelas kita menunggu. Kita kan sebagai wakil ikut terpilih gubernur yang terpilih ya. Nah itu. Mengapa tidak kita menunggu dalam hal ini? Kita juga artinya mengharapkan kepada yang berwenang khususnya di pusat, mohon ditegakkan demokrasi. Secara demokrasi Adjir terpilih sebagai gubernur Provinsi Lampung. Secara hukum silahkan juga jalankan, tapi demokrasi sudah berjalan. Kalau bisa itu yang kita mau, karena harus hormati lembaga legislatif yang ada di Provinsi Lampung kan sama di seluruh provinsi di Indonesia, mempunyai hak, sudah berjalan dengan baik. Jadi Pak kalau gitu Bapak ini Pak nggak mau maksa Pak ya, artinya biarlah Pak Adjir saat ini masih diproses, Bapak tolong dilantik jadi wakil gubernur. Ya saya tidak begitu maksudnya, saya tidak maksud begitu. Gitu, Pak, ya? Tapi proses hukum itu tetap berjalan. Tapi Adjir itu apa salahnya di antara kemarin di Lampung, dilantik dulu dong dia. Karena secara demokrasi dia pemenang kok, pemenang. Kalau saya ini orang yang manut di belakang, dia pemenang, dipilih oleh rakyat, wakil rakyat yang memilih, mewakili berapa juta manusia yang ada di Provinsi Lampung. Nanti setelah dilantik silakan kalau hukumnya memang ada, kan proses hukumnya lama masih. Jadi Pak kalau gitu Bapak sebagai wakil gubernur terpilih apa ya Pak yang Bapak lakukan mulai saat ini nanti? Ya mulai saat ini ya kami diam atau gimana Pak? Tidak, bukan diam, tapi kami kan tentunya sebagai anggota dewan yang ada kan melalui proses-proses hukum, jalur-jalur hukum bagaimana yang terbaik itu yang kita jalankan. Artinya jalur-jalur hukum kan ada Komisi 2 di Jakarta tempat kita akan memberikan laporan itu apa yang kejadian-kejadian di Provinsi Lampung ini. Dewan atas kejadian bukan penangkapan ya, tolong diralat, bukan penangkapan, pemaksaan saudara Adjir dipaksa untuk ke Jakarta. Ini saya beritahu dulu historisnya bahwa sebelumnya kami Dewan baru tahu bahwa Adjir itu dipanggil 2 kali oleh Kapolri tidak datang. Kemudian pertanyaanmu mengenai sikap Dewan, saya beritahu dulu bahwa tolong diralat, bukan atas penangkapan Pak Adjir, karena Pak Adjir gubernur terpilih bukan ditangkap. Beliau menghadap ke Kapolri setelah sakit, karena katanya 2 kali dipanggil oleh Kapolri, Mabes Polri belum sempat datang karena sakit. Merasa sembuh dan mendengar ada DPO, maka cepat-cepat Adjir menghadap ke Mabes Kapolda. Sebelum Kapolda, karena Dewan sebenarnya secara resmi tidak tahu persis bahwa ada Mabes Polri mengundang atau memanggil Adjir sampai 2 kali, sampai terbitnya DPO. DPRD Provinsi Lampung tidak pernah mengerti, tidak pernah tahu secara resmi, tahu hanya dari koran maupun media televisi. Karena itu DPRD mengambil langkah-langkah. Karena gubernur terpilih adalah orang terbaik di Lampung karena syarat-syaratnya, kemudian aturan-aturannya terpenuhi seluruhnya, tinggal masalah kepres pelantikan, maka DPRD turun tangan. Dalam hal ini mengapa di Lampung sebelumnya kan dipanggil atau diundang ke Jakarta, tapi karena ini penuh dengan nuansa politis, kami khawatir ada hal-hal yang tidak diinginkan,
Maka Dewan mohon kepada Kapolri untuk dapat diperiksa di Lampung.